Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kemudahan untuk kita menuntut ilmu. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan nama saya Diana Putri Siska dengan NIM C1B025160 dari program studi manajemen ruang kelas R004. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul menerapkan nilai-nilai kesolehan. Tujuan pembahasan materi ini yaitu agar kita dapat memahami arti kesolehan, mengetahui pentingnya menerapkan nilai-nilai kesolehan dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan sikap baik untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Sebelumnya, apa sih kesolehan itu? Kesolehan merupakan sikap baik yang diajarkan sesuai dengan aturan agama Islam, baik dalam berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Orang yang soleh bukan berarti orang yang rajin beribadah, tetapi orang itu juga memiliki perilaku atau sikap yang baik. Konsep dasar kesolehan dalam Islam terbagi menjadi dua. Satu, kesolehan individual, yaitu perilaku baik diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, berdoa, berperilaku jujur atau baik, dan tidak membuat perbuatan buruk maupun haram. Yang kedua, kesolehan sosial, yaitu perilaku baik kepada orang lain. Contohnya membantu sesama manusia, bergotong royong, menghormati orang tua, menjaga sopan santun, dan menyayangi lingkungan dan menjaga lingkungan sekitar. Nilai-nilai kesolehan sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menciptakan pribadi yang lebih baik dan lingkungan yang harmonis. Fenomena atau permasalahan nilai-nilai kesolehan pada era sekarang yaitu minimnya dan kurangnya menerapkan nilai-nilai kesolehan. Contohnya seperti berkata kasar, kurang menghormati orang tua, menyebarkan hoaks, dan tidak peduli kepada sesama manusia. Karena itu pentingnya untuk kita menerapkan nilai-nilai kesolehan dari sejak dini sehingga bisa membentuk pribadi yang lebih baik. Dalil dan referensi materi saya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada dari kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalas masriqi wal maghribi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi jahil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa firriqab wa aqama sholata wa ataz zakah walamufuna bihamdihim iza ahuda wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hadis. Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus bermanfaat bagi orang lain atau sesama manusia.
Yang ketiga, pendapat ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang sehingga dapat melahirkan perbuatan baik tanpa dipaksa. Implementasi atau penerapan nilai-nilai kesolehan dapat kita lakukan, misalnya sholat tepat waktu, menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati guru di sekolah, tidak membuli teman, dan mencintai lingkungan sekitar. Simulasi sederhananya yaitu misalnya kita mempunyai teman kita sulit memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kita yang sudah paham atau merasa yang sudah mengerti, kita bisa membantu dia dengan mengajarinya dengan baik dan tidak terbawa emosi. Hal tersebut sudah menerapkan nilai kesolehan sosial, yaitu sikap peduli kepada sesama manusia. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai kesolehan merupakan perilaku baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dengan kita sudah menerapkan nilai tersebut, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Sumber referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, hadis riwayat Ahmad, pendapat ulama yaitu Imam Al-Ghazali tentang akhlak yang baik, serta buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.